가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayan Sarikwati dengan NIM 110122000604 dari kelas 6B SDM Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Bangsa. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang perencanaan strategis yang ditugaskan oleh dosen pengampu Ibu Hajah Muflihah Eskom IMM selaku dosen mata kuliah pengembangan organisasi. Oke, langsung saja, mari kita mulai. Perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah proses sistematis yang digunakan organisasi untuk menentukan tujuan jangka panjang dan langkah-langkah yang diperlukan guna mencapai tujuan. Proses ini melibatkan analisis lingkungan, internal dan eksternal, penetapan visi dan misi, serta pengembangan strategi untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan berkelanjutan. Perencanaan strategi penting karena memberikan arah dan fokus bagi organisasi dalam mencapai tujuannya. Dengan melakukan perencanaan strategis dengan baik, organisasi dapat meningkatkan kinerjanya untuk mempertahankan daya saing dan mencapai keberhasilan jangka panjang. Perencanaan strategis melibatkan beberapa tahapan yang saling berkaitan. Yang pertama, analisis situasi. Dalam analisis situasi terdapat analisis lingkungan eksternal, analisis lingkungan internal, dan analisis pesaing. Yang pertama, analisis lingkungan eksternal. Analisis lingkungan eksternal bagian penting dari analisis situasi adalah menganalisis lingkungan eksternal organisasi. Ini mencakup identifikasi dan evaluasi faktor-faktor yang ada di luar organisasi yang dapat mempengaruhi strategi dan kinerjanya. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan termasuk tren pasar, persaingan industri, regulasi pemerintah, perubahan demografis, teknologi baru, dan faktor sosial dan budaya. Analisis lingkungan internal. Selain analisis lingkungan eksternal, analisis situasi juga melibatkan analisis lingkungan internal organisasi. Ini mencakup evaluasi kekuatan dan kelemahan organisasi termasuk aset yang dimiliki, sumber daya manusia, keahlian kunci, infrastruktur, budaya organisasi, dan sistem operasional. Analisis pesaing. Salah satu komponen penting dari analisis situasi adalah pesaing. Ini melibatkan penelitian dan penilaian terhadap pesaing langsung maupun tidak langsung organisasi dalam industri yang sama. Analisis pesaing mampu membantu organisasi dalam memahami kekuatan, kelemahan, strategi kinerja, sehingga dapat mengembangkan strategi kompetitif yang efektif. Perencanaan strategis yang kedua yaitu penetapan tujuan. Selain analisis situasi, organisasi menetapkan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai. Tujuan ini haruslah spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatasan waktu. Tujuan objektif ini menjadi landasan untuk mengembangkan strategi-strategi yang diperlukan. Rencana strategis yang terakhir, pengembangan strategi. Dalam perencanaan strategis adalah proses merumuskan langkah-langkah dan perencanaan tindakan yang akan diambil oleh organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Ini melibatkan identifikasi pilihan strategis, analisis risiko, pengambilan keputusan, dan implementasi strategi dalam perencanaan strategis. Selanjutnya, implementasi dan pengendalian strategis. Implementasi melibatkan alokasi sumber daya, pelaksanaan tindakan, dan koordinasi yang efektif. Sedangkan pengendalian strategis melibatkan pemantauan terhadap kemajuan yang dicapai, penyesuaian jika diperlukan, dan evaluasi terhadap kinerja strategis organisasi. Implementasi dan pengendalian merupakan bagian penting dari proses perencanaan strategis. Setelah strategi yang telah dikembangkan dan perencanaan yang telah dibuat, langkah-langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan rencana tersebut dan melakukan pengendalian untuk memastikan bahwa tujuan strategi tercapai. Peran manajer selama tahap implementasi dalam perencanaan strategis. 1. Manajer dan karyawan bekerjasama untuk menerjemahkan rencana strategi menjadi tindakan nyata. 2. Manajer dan karyawan melaksanakan kebijakan, mengarahkan upaya tim dan mengatasi hambatan yang muncul. Peran karyawan selama tahap implementasi perencanaan strategis. 1. Melaksanakan tugas. 2. Berkolaborasi dengan tim. 3. Mengidentifikasi dan melaporkan masalah. 4. Memberikan umpan balik. Jadi, kerjasama antar manajer dan karyawan untuk menjalankan strategi, melaksanakan kebijakan, mengarahkan upaya tim, dan mengatasi hambatan yang muncul. Keberhasilan implementasi bergantung pada komunikasi yang efektif, koordinasi yang baik, serta partisipasi dan keterlibatan aktif dari semua pihak yang terlibat. Dan yang terakhir, tahap pengendalian. Tahap pengendalian dilakukan untuk memastikan bahwa implementasi berjalan sesuai dengan rencana, melibatkan pemantauan kinerja organisasi dan perbandingan dengan tujuan strategi yang telah ditetapkan. Dalam tahap ini, indikator kinerja kunci ditetapkan untuk mengukur kemajuan dan pencapaian tujuan.
kesimpulannya, perencanaan strategis adalah proses sistematis yang digunakan organisasi untuk menentukan tujuan jangka panjang dan langkah-langkah yang diperlukan guna mencapai tujuan. Dalam implementasi, perencanaan strategis memerlukan pemahaman mendalam tentang lingkungan internal dan eksternal organisasi, analisis yang cermat seperti SWOT dan membantu dalam menentukan langkah-langkah yang strategis dan relevan. Rencana strategis harus menjadi prioritas utama bagi individu maupun organisasi yang ingin berkembang dalam lingkungan yang dinamis dan kompetitif. Mengantisipasi perencanaan perubahan, memaksimalkan efisien dan meningkatkan daya saing, memonitor dan mengevaluasi kinerja. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.